Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Alhamdulillah di seri Business Maturity ini kita sekarang sudah masuk di tahapan ketiga atau stage ketiga, yaitu tentang tahapan growing. Sebelumnya kita udah bahas startup harus ngapain, kita udah bahas running harus ngapain, dan kita di tahapan growing sudah bahas dua pilar, yaitu tentang organisasi dan sistemasi. Nah sekarang pertanyaannya, Coach, perusahaan saya itu sudah ada organisasinya, ada strukturnya, karyawan saya sudah 20-30an orang. Coach, saya sudah punya ini yang namanya job desk, udah ada yang namanya SOP, tapi tetap aja tuh ya kayaknya kerjaan itu nggak beres, kayaknya tetap aja sih kayaknya senangnya deadline di akhir-akhir bulan, injury time gitu ya. Kenapa ya Coach gitu? Nah, ada satu lagi di tahapan yang ketiga, di tahapan growing yang harus kita bangun ya. Kalau kita tadi sudah bisa terus bertumbuh, sistem kita sudah kita bangun, omset sudah naik, ada satu hal lagi yang harus kita bangun, yaitu apa? Namanya manajemen. Jadi pilar ketiganya di tahapan growing adalah manajemen. Jadi boleh kita sudah punya organisasi, boleh kita udah punya sistem, tapi tanpa manajemen, sistem itu kayak nggak punya ruh. Sistem itu kayak dia nggak punya yang mengawal gitu. Nah sehingga apa? Kadang orang udah punya sistem, udah tahu job desk-nya, udah tahu SOP-nya, tetap aja nggak dikerjain. Dan ketika nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang negur, nggak ada yang mengingatkan, dia ngerasa, ternyata ada SOP juga, kalau saya nggak sesuai SOP nggak ada yang marah kok. Kayak ibaratnya kita di jalan raya, nggak ada pak polisinya, kita nggak pakai helm, kita nggak ini, ternyata fine-fine aja, nggak ada ditilang. Ya udah, akhirnya apa? Menjadi satu habit dan budaya yang buruk. Nah maka apa yang harus kita lakukan? Maka kunci organisasi dan sistem tadi dengan manajemen. Ya teman-teman pasti sudah paham banget ya, di manajemen itu ada POAK istilahnya, planning, organize, actuating, dan controlling. Nah maka apa yang dilakukan? Nah maka di tahapan membangun manajemen, organisasi yang tadi sudah kita buat, kita bagi perannya. Siapa yang tugasnya adalah planner, membuat rencana. Tentu kita sebagai owner. Tambahkan dengan ring 1, Anda punya ring 1, membuat planning, rencana. Tahun ini mau achieve apa secara kualitatif kuantitatifnya. Ya, terus semester ini apa yang harus dicapai kualitatif kuantitatifnya. Breakdown lagi per bulan. Bulan ini apa yang harus kita achieve kualitatif kuantitatifnya. Dan jadikan budaya meeting mingguan, weekly, atau meeting bulanan, monthly, itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu sama tim kita. Kenapa? Karena di meeting itulah tempatnya kita berdiskusi, tempatnya brainstorming, dan tempatnya membuat keputusan. Dan dengan keputusan-keputusan itulah kita akan bertumbuh. Jadi kalau tim Anda nggak seneng meeting, tim Anda nggak seneng untuk baik itu report waktu weekly maupun waktu monthly, any something wrong with your organization. Ada sesuatu yang salah dengan organisasi Anda. Karena mereka menghindari meeting, berarti mereka menghindari untuk membuat keputusan bersama dan bertumbuh. Nah, maka harus jadikan budaya. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, dibuat. Bagian yang pertama tadi apa? Planner, planning. Siapa biasanya? Direktur dan ring 1. Nah, setelah itu ada yang kedua, organize. Organize itu level manajemen biasanya. Nah, mulai kita rekrut orang-orang yang punya kompetensi manajerial. Bukan jabatannya manajer ya, tapi adalah punya kompetensi. Seringkali kita kadang, wah ini manajerku, tapi sebenarnya dia nggak kompeten sebagai manajer. Sudah jadi manajer, apa-apa dikerjain sendiri, repot kerjaan sendiri, berarti dia belum kompeten sebagai manajer. Tapi dia sebenarnya masih teknikal, dia masih staff gitu. Nah maka apa? Anda harus cari orang-orang yang dia punya kemampuan bisa mengorganize, bisa membagi pekerjaan. Oh ini ada goal, oh ini ada target, kira-kira butuh metode apa ya? Oh kita ini butuh mesin apa nih untuk mengerjakannya, atau alat apa, atau tools apa. Oh ini butuh material apa yang harus dilakukan. Oh ini kira-kira butuh manpower seperti apa. Oh ini butuh money berapa. Oh ini timelinenya seperti apa. Nah itu manajerial. Nah itu harus dibangun di sana. Nah jadi setiap strategik yang sudah direncanakan, planning yang direncanakan, dipecah-pecah, dipotong-potong. Ibaratnya sapi setelah disembelih, dipotong-potong bagiannya. Oh ini bagian daging, oh ini kepalanya, oh ini tulang-tulangnya, oh ini jeroannya. Nah ini tugasnya mengorganize. Jika Anda butuh orang yang punya kemampuan untuk memisah itu semua, memilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga ketika Anda minta, tolong ya nanti ini dagingnya dijadikan rendang sebagian jadikan sate, sebagian nanti jadikan rawon. Tolong nanti jeroannya ini dibagi lagi, ini nanti jadi babat, jadi apa segala macam. Nah di titik itu tugasnya seorang manajerial. Nah setelah itu ada actuating. Actuating itu adalah pelaksana-pelaksananya. Tim yang paling banyak di perusahaan kita adalah pelaksana. Anda bekali mereka tadi dengan apa? Dengan job list dan SOP kan sudahan. Nah tapi Anda harus punya alat ukur. Biasanya saya pakai 2. Di atasnya Anda harus punya orang yang mampu mengontrol.
Jadi tadi ada 4 ya. Planner itu biasanya levelnya direktur dan ring 1. Yang kedua organize, levelnya tadi itu adalah manager. Yang ketiga tadi adalah actuating, levelnya adalah pelaksana, staff, technical. Dan yang keempat ini adalah controlling. Ini levelnya supervisor atau supervisi. Nah, supervisor atau supervisi bekali dengan 2 hal. Kasih dia metrik. Apa yang dicapai ya? Leg measure-nya apa? Lead measure yang sudah harus dia lakukan apa saja? Nah, Anda teman-teman harus bisa membreakdown itu. Kasih tahu, oh, job disk-nya ini. Nah, di dalam job disk itu tambahkan. Misalnya tambahkan apa? Ada namanya KPI. Key Performa. Jadi yang harus dipakai setiap orang itu dia punya indikator pencapaian hasilnya apa? Oh, job disk-nya ada ini. Oh, maka dia key performanya apa? Key performa indikatornya. Dikatakan dia bekerja baik jika apa? Dikatakan dia biasa aja jika apa? Nah, ketika sudah masuk, itulah yang dipegang sama supervisor. Jadi supervisor itu setiap ini dia punya jatah untuk kontrol, keliling, ngelihat SOP-nya jalan atau tidak, ya action plan-nya jalan atau tidak, pencapaiannya seperti apa, ada problem tidak di lapangan. Nah, dia controlling, melakukan yang namanya monitoring dan evaluation. Terus kontrol, hasil controllingnya report lagi ke atas. Jadi cycles. Oke, dibuat report weekly, dibuat report monthly, pencapaiannya berapa persen gitu. Saya di klien-klien saya setiap bulan kita lakukan yang namanya monthly meeting, kita evaluasi. Goal kualitatifnya tercapai tidak? Goal kuantitatifnya tercapai tidak? Action plan-nya berjalan atau tidak? Memastikan itu aja, make sure gitu ya. Nah, inilah tugasnya manajemen. Sehingga apa? Organisasi ditambah dengan sistem dikontrol sama manajemen. Nah, 3 inilah akan menjadi satu bagian yang dia akan terus berputar untuk menumbuhkan perusahaan. Jadi perusahaan itu apa? Perusahaan kita bertumbuh, ada organisasinya, ada sistemnya, ada yang mengontrol. Nah, inilah engine atau bahasa saya mesin pertumbuhan di perusahaan Anda. Sehingga apa? Sehingga adanya Anda di perusahaan itu memastikan bahwa engine ini jalan. Kita jadi seorang driver yang handal. Kita sudah bisa memastikan bahwa perusahaan itu bisa mencapai tujuan. Nah, coba sekarang dievaluasi. Kira-kira perusahaan kita sudah punya manajemen yang baik belum ya? Kira-kira kita sudah punya orang-orang yang bisa membantu memanage tidak ya? Kira-kira kita pelaksananya secara teknis dia sudah kompeten belum ya? Dan kita punya nggak supervisor? Sehingga kalau saya ditanya, waduh coach, kalau harus melengkapi itu semua kan berarti tim kita gemuk banget dan banyak. Nah, saya bilang tadi ini adalah fungsi, bukan orang ya. Artinya apa? Fungsi itu bisa jadi ada yang merangkap, nggak apa-apa. Pada saat awal organisasi Anda mungkin ada yang merangkap. Oh, merangkap manajer sekaligus supervisor, boleh-boleh saja sih sebenarnya, tidak ada masalah. Dia yang membagi pekerjaan dan dia mengontrol juga, no problem, nggak ada masalah. Tapi pastikan setiap pekerjaan di perusahaan Anda termanage, ya. Saya sering menemui kenapa banyak UKM tidak bertumbuh, karena ketika saya tanya apa targetnya tahun ini, apa targetnya bulan ini, mereka nggak jelas apa yang mau dicapai. Ya, pokoknya hanya pengen bertumbuh, tapi nggak jelas bertumbuhnya itu mau seberapa persen, seberapa banyak, apa yang dilakukan, strateginya apa saja yang harus dilakukan, nggak ada. Nah, maka semua itu harus termanage. Nah, kalau ini sudah termanage, sudah berjalan, maka perusahaan Anda sudah levelnya menurut saya sudah growing. Nah, di sana Anda sudah bisa memvalidasi. Oke, memvalidasi apa? Bisnis ini sudah proper atau belum. Mulai Anda nanti bisa buka cabang, trial. Di cabang berikutnya, ya Anda buka cabang, prototype. Nah, di prototype itu Anda sudah bisa melihat yang Anda buka di sana itu bukanlah Anda harus nungguin dari awal kayak ngerintis dari awal, tapi apa? Bagaimana organisasi tim kita tadi, ya, sistem yang sudah kita bangun dan manajemen mampu nggak untuk menduplikasikan, mampu nggak untuk dia menjalankan hal yang sama di cabangnya. Nah, nanti kita akan bahas hal itu di session berikutnya, yaitu di tahapan apa? Di tahapan establish, di tahapan scale up. Bagaimana kita memperbesar perusahaan. Tapi syaratnya untuk scale up maka harus punya sistem dulu. Dan kebanyakan kesalahan teman-teman ngotot semangat pengen buka cabang banyak di mana-mana, padahal 3 syarat di growing tadi belum tercapai. Belum punya organisasi yang bagus, belum punya sistem yang bagus, belum punya manajemen yang bagus. Sehingga apa? Ketika buka cabang, stres. Kenapa? Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa manage, kita nggak bisa pantau dengan baik, kita nggak bisa ukur pengukurannya, kita nggak punya standar pengukurannya. Buka cabang bukannya untung malah buntung. Banyak loh yang kayak gitu. Punya satu outlet, duitnya kelihatan, pas punya beberapa cabang malah nggak punya duit. Kenapa? Subsidi silang. Hati-hati, maka pastikan 3 hal: organisasi,
sistem dan manajemen Anda install dulu. Nah, ini yang mungkin bisa kita bahas di sesi ini. Sampai ketemu lagi di sesi kita berikutnya, yang kita akan membahas stage keempat, yaitu establish. Maka jangan kemana-mana, pantengin terus TDA TV. Ketemu sama saya lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas bagaimana caranya kita scale up. Sampai jumpa. Kenapa? Karena struktur dan di dalamnya ini kekuatannya belum cukup kuat untuk bisa mencapai kecepatan tersebut. Jangan sampai perusahaan kita juga seperti itu. Jangan sampai perusahaan kita juga hancur. Nggak sedikit kisah cerita teman-teman yang ketika dia scale up, buka cabang di mana-mana, menumbuhkan secara besar-besaran, tapi pondasi dan fundamental di dalamnya belum kuat, malah akhirnya jadi jatuh.